with me Hirisna. Pribadi, jika di video sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan studi S2 ketika kita baru berencana untuk melanjutkan studi S2. Kali ini yang kita bahas itu masih berkaitan dengan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan studi S2 juga, tetapi yang kita bahas kali ini lebih ke ketika kita sudah menentukan kampus mana yang akan kita tuju. Jadi kita sudah fix nih dalam diri kita, bukan hanya terkait dengan berencana dulu, tapi kita sudah fix bahwa kita akan melanjutkan studi S2 dan kita sudah menentukan kampus mana yang akan kita tuju untuk melanjutkan studi kita selanjutnya, seperti itu pribadi. Jadi terkait dengan hal-hal yang harus kita siapkan, yang pertama itu pribadi, kita tentukan dulu, melihat dulu apakah jurusan yang akan kita tempuh ada di universitas tersebut. Jadi misalnya kita sudah menentukan universitas A nih, dan kita akan melanjutkan misalnya di jurusan atau departemen B. Jadi apakah departemen B itu ada di universitas tersebut? Karena pribadi tidak semua kampus itu membuka jurusan yang akan kita tuju, seperti itu, jurusan yang kita tuju. Jadi tidak semuanya hanya jurusan-jurusan tertentu yang mereka buka untuk pasca sarjana. Jadi kita harus melihat dulu, search dulu gitu, apakah benar di kampus ini jurusan yang ingin kita tempuh atau kita tuju itu ada di sana, seperti itu video. Jadi penting untuk make sure dulu terkait dengan jurusan yang akan kita tuju apakah ada di sana. Dan juga bukan hanya melihat saja bahwa jurusan yang saya tuju ada di kampus ini, tapi kita juga melihat akreditasinya apa, seperti itu. Jadi itu perlu diperhatikan ya pribadi. Kemudian berikutnya yang kedua adalah terkait dengan buka website atau cari tahu syarat pendaftarannya. Jadi kita sudah menentukan kampus yang akan kita tuju dan jurusan juga yang ingin kita tempuh ada di sana. Tentunya kita harus membuka websitenya atau mencari tahu terkait dengan syarat pendaftarannya, dan di sana kita melihatlah apa sih syarat-syarat pendaftaran untuk bisa masuk di pasca sarjana di kampus tersebut. Jadi ketika kita sudah melihat syarat-syarat pendaftarannya, tentunya kita mempersiapkan berkas-berkas dan juga segala syarat yang ditentukan oleh kampus tersebut supaya kita bisa diterima di kampus tersebut pribadi. Kemudian berikutnya adalah minta rekomendasi. Jadi tentunya ya, setelah kita melihat, mempersiapkan segala berkasnya, kita harus di dalam berkas itu tentunya ada yang namanya rekomendasi. Pasti di setiap kampus, kalau kita ingin melanjutkan studi master, baik itu melalui jalur beasiswa ataupun melalui jalur mandiri, tentunya pasti ada rekomendasinya. Jadi kita memintalah rekomendasi kepada pembimbing studi sebelumnya atau atasan kita pada saat kita sedang bekerja. Dan ingat, untuk yang memberikan rekomendasi ini pribadi, kalau misalnya kita ingin melanjutkan studi di strata master atau S2, maka kita harus mengambil atau minta rekomendasi dari mereka yang studinya itu master, minimal master ya, di atasnya itu boleh. Tapi kalau misalnya kita mau apply S3 misalnya, tentunya harus S3 ataupun profesor, seperti itu pribadi. Kemudian berikutnya adalah buat sinopsis. Jadi setiap kampus itu pasti kalau kita ingin masuk sebagai mahasiswa di pasca sarjananya, sinopsis ini menjadi hal yang utama yang harus dilengkapi dalam berkasnya ya. Jadi kita harus membuat sinopsis. Terkait dengan sinopsisnya ini tentunya berkorelasi dengan jurusan yang kita pilih, seperti itu. Kemudian lakukan pendaftaran. Setelah itu Anda melakukan pendaftaran, kemudian Anda membayar administrasi. Jadi ketika kita sudah mendaftar tuh, memasukkan beberapa mengisi beberapa format di akun pendaftaran itu, tentunya berikutnya kita langsung diberikan suatu nomor untuk kita membayar administrasi. Dan ketika kita sudah membayar administrasi, selanjutnya adalah kita mengupload berkas-berkas yang sudah kita siapkan. Dan kemudian kita misalnya sudah mengupload beberapa berkas, maka kita persiapkan diri untuk melakukan tes. Jadi biasanya ada tes
TPA di kampus tertentu, ada juga tes TOEFL. Jadi biasanya beberapa kampus ketika kita ingin memasuki universitasnya sebagai mahasiswa pasca sarjana itu sama halnya dengan strata 1, juga di strata 2 atau pasca sarjana itu biasanya ada tesnya pribadi. Jadi kita akan melakukan beberapa tes yang tentunya tesnya itu lebih berat dibanding strata 1, makanya dari itu persiapkan diri pribadi sekalian. Namun juga di beberapa kampus itu tidak mengharuskan adanya tes, kita hanya melakukan seleksi berkas. Namun di beberapa kampus diharuskan adanya seleksi tes ini pribadi. So itulah pribadi hal-hal yang harus kita perhatikan untuk melanjutkan studi S2 ketika kita sudah fix menentukan kampus mana yang akan kita tuju. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Jika masih memiliki pertanyaan lagi terkait hal ini, silahkan saja tanyakan di kolom komentar ya. So everybody, thanks guys for watching my video. Meet again in the next video and bye bye.